Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatun Nufus. Saya perwakilan dari kelompok 7 akan membahas materi tentang tindakan pidana korupsi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sejarah pemberantasan korupsi yang cukup panjang di Indonesia menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi memang membutuhkan penanganan yang ekstra keras dan membutuhkan kemauan politik yang sangat besar dan serius dari pemerintah yang berkuasa. Politik pemberantasan korupsi itu sendiri tercermin dari peraturan perundang-undangan yang dilahirkan pada periode pemerintahan tertentu. Lahirnya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sesungguhnya tidaklah cukup untuk menunjukkan keseriusan atau komitmen pemerintahan. Yang A. Sejarah pemberantasan tindakan pidana korupsi. Tindakan pidana korupsi bukan merupakan barang baru di Indonesia. Sejak zaman kerajaan terdahulu, korupsi telah terjadi meski tidak secara khusus menggunakan istilah korupsi. Peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah yang A. Korupsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa kita sebut dengan KUHP. Yang B. Peraturan Pemberantasan Korupsi. Yang C. Penguasaan Perang Pusat Nomor PRT garing Perpu garing 013 Yang D. Undang-Undang Nomor 24 PRP tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi. Banyaknya peraturan perundang-undangan korupsi yang pernah dibuat dan berlaku di Indonesia menarik untuk disimak tersendiri untuk mengetahui dan memahami lahirnya tiap-tiap peraturan perundang-undangan tersebut, termasuk untuk mengetahui dan memahami kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Yang pertama, delik korupsi dalam KUHP yang diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 1918 merupakan warisan Belanda. Ia merupakan kodifikasi dan unifikasi yang berlaku bagi semua golongan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi diundang-undangkan dalam Statsblad 1915 nomor 752 berdasarkan KB 15 Oktober 1915. Meski tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana korupsi di dalamnya, KUHP telah mengatur banyak perbuatan korupsi. Pengaturan mana kemudian diikuti dan ditiru oleh pembuat undang-undang pemberantasan korupsi hingga saat ini. Namun demikian, terbuka jalan lapang untuk menerapkan hukum pidana yang sesuai dan selaras dengan tata hidup masyarakat di Indonesia, mengingat KUHP yang kita miliki sudah tua dan sering diberi merek kolonial. Dalam perjalanan KUHP ini telah diubah, ditambah dan diperbaiki oleh beberapa undang-undang nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, dan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, termasuk berbagai undang-undang mengenai pemberantasan korupsi yang mengatur secara lebih khusus beberapa ketentuan yang ada di KUHP. Delik korupsi yang ada dalam KUHP meliputi Delik korupsi yang ada di dalam KUHP meliputi delik jabatan dan delik yang ada kaitannya dengan delik jabatan. Sesuai dengan sifat dan kedudukan KUHP, delik korupsi yang diatur di dalamnya masih merupakan kejahatan biasa saja. Yang kedua, Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasaan Perang Pusat Nomor PRT garing Perpu garing 013/1950. Peraturan yang secara khusus mengatur pemberantasan korupsi adalah Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor PRT garing Perpu garing 013/1950 yang kemudian diikuti dengan Peraturan Penguasaan Militer tanggal 9 April 1957 nomor PRT garing PM garing 06/1957, tanggal 27 Mei 1957 nomor PRT PM
1/03/1957 dan tanggal 1 Juli 1957 nomor PRT PM 011/1957. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 24 Pidana Korupsi atau PRP tahun 1960. Tentang dari permulaan dapat diketahui bahwa peraturan penguasaan perang pusat tentang pemberantasan korupsi itu bersifat darurat, temporer, dan berlandaskan undang-undang keadaan bahaya. Dalam keadaan normal ini memerlukan penyesuaian. Atas dasar pertimbangan penyesuaian keadaan itulah lahir kemudian Undang-Undang Nomor 24 PRP tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang pada mulanya pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Perubahan utama dari peraturan penguasa perang pusat ke dalam undang-undang ini adalah perubahan istilah perbuatan menjadi tindak pidana. Namun demikian, undang-undang ini ternyata dianggap terlalu ringan dan menguntungkan tertuduh mengingat pembuktiannya lebih sulit. Selanjutnya, materi B, latar belakang lahirnya delik korupsi dalam perundang-undangan korupsi. Yang pertama, delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang. Delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang adalah delik-delik yang memang dibuat dan dirumuskan secara khusus sebagai delik korupsi oleh para pembuat undang-undang. Menurut berbagai literatur, delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang hanya meliputi 4 pasal saja, yaitu sebagaimana yang diatur dalam pasal 2, pasal 3, dan pasal 13. Dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun apabila kita perhatikan secara seksama apa yang diatur dalam pasal 15 undang-undang tersebut sesungguhnya bukanlah murni rumusan pembuatan undang-undang, akan tetapi mengambil konsep sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Yang kedua, delik korupsi yang diambil dari KUHP, delik mana dapat kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP. Yang kedua, delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP. Selanjutnya, bagian C, yaitu delik korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Adapun delik-delik korupsi yang diatur dalam undang-undang adalah yang pertama, pasal 2 yang berbunyi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koperasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak itu adalah 1 miliar. Yang kedua, pasal 2 ini mengatur perbuatan korupsi. Yang pertama, berdasarkan ketentuan pasal 2, perbuatan korupsi yang dilarang adalah memperkaya diri, memperkaya orang lain, atau memperkaya suatu koperasi. Perbuatan memperkaya mana dilakukan dengan cara melawan hukum. Yang kedua, pasal 3 berbunyi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koperasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara itu sendiri. Apa yang dilarang dalam pasal 3 Undang-Undang dalam korupsi pada intinya adalah melarang perbuatan mengambil atau mencari untung, yaitu mengambil atau mencari keuntungan yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana.
Mencari untung adalah naluri setiap orang sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi, tetapi undang-undang melarang perbuatan mencari untung yang dilakukan dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana. Perbuatan mencari untung dapat dijelaskan sebagai setiap perbuatan yang bertujuan memperoleh penambahan keuntungan dalam arti material dan keuangan. Keuntungan dalam arti nama baik tidak termasuk dalam pengertian ini. Yang ketiga, pasal 13 berbunyi setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji yang dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Perbuatan utama yang dilarang di dalam pasal 13 sebagai perbuatan korupsi yang ketiga adalah memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri. Memberi adalah perbuatan yang baik, akan tetapi memberikan hadiah kepada seseorang dengan mengingat kekuasaan atau wewenangnya yang melekat pada jabatan atau kedudukan orang itu adalah perbuatan yang masuk ke dalam pengertian delik korupsi. Pemahaman mendasar yang perlu dipahami adalah bahwa perbuatan memberi yang dilarang oleh delik ini adalah memberi hadiah atau memberi janji. Selanjutnya materi yang D yaitu gratifikasi. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999, JO Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memperkenalkan suatu perbuatan yang dikenal sebagai gratifikasi sebagaimana diatur di dalam pasal 12B. Di dalam penjelasan pasal 12B ayat 1 disebutkan, pengertian gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan secara cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi hanya ditunjukkan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai penerima suatu pemberian. Pemberian itu akan dianggap sebagai suap apabila dapat dibuktikan bahwa diberikan berhubungan dengan jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Sifat pidana gratifikasi akan dihapus dengan dilaporkannya penerimaan gratifikasi itu oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Sekian materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.